Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah kegiatan Bimluh kelompok cendekia mahasiswa S1 Unsuri Surabaya dalam kuliah umum Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan capaian pembelajaran mata kuliah memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Fi Al-Jami'ah Sunan Giri Surabaya, Syekhul Lailana Wallahu Fatihah. Untuk ketemu dengan saya berapa kali? Baru sekarang? Berapa kali ketemu saya? Saya ngisi untuk Selasa malam yang ketiga kali ini. Hari ini saya kebagian mestinya JBMK 7, tapi waktu JBMK 5 belum kita sampaikan, sehingga kembali ke JBMK 5, yaitu JBMK 5, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lagi hari ini kita akan masuk di JPMK 5, capaian mata kuliah yang kelima, yaitu memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalil dan argumentasinya. Pada bahasan ini, sekali lagi pada bahasan ini ada 3 hal yang kita bahas. Yang pertama, konsep ketuhanan Ahlus Sunnah wal Jamaah, konsep kenabian Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan amaliyah yang dipersepsikan sebagai amalan bid'ah atau bid'ah akidah. Amaliyah yang dipersepsikan sebagai bid'ah akidah oleh orang-orang terutama Wahabi, orang-orang yang dengan semangat kembali pada Al-Quran dan hadis. Apakah betul bahwa apa yang diamalkan oleh terutama orang Nahdlatul Ulama atau orang Nahdiyin itu adalah bid'ah akidah yang mereka konotasikan bahwa sebagai kesesatan, dan setiap kesesatan mereka mengatakan finnar, masuk dalam neraka, sehingga mereka sering menyerang amalan-amalan Nahdiyin, amalan-amalan yang diamalkan oleh mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia ini dengan tuduhan bahwa itu adalah amalan sesat, amalan ahli neraka. Nah, apakah memang betul? Maka kita uraikan satu persatu secara cepat. Kita ada waktu 1 jam, 1 jam setengah. Berarti kita nanti paling akhir kita selesai jam 7.30. Di yang pertama tentang ketuhanan atau ilahiyat, yang diawali dengan apa? Iman, konsep iman. Apa itu iman? Tasdiqul fil qalbi, membenarkan di dalam hati ini bahwa Allah itu ada. Kalau sudah yakin bahwa Allah itu ada, wa iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan. Tidak cukup dengan diucapkan di lisan, tapi wa amalu bil arkan, diwujudkan dalam amal perbuatan. Kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, tidak hanya percaya saja, tapi harus diucapkan. Makanya kalau kemudian orang-orang yang cuma di batin saja, percaya pangeran iku ono, percaya Tuhan itu ada, tapi hanya percaya, tapi tidak pernah disebutkan dengan asyhadu alla ilaha illallah, maka itu belum dapat dikatakan orang itu beriman. Udah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah tapi tidak diwujudkan dengan amal perbuatan, maka itu pun belum dapat dikatakan sebagai orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu hati meyakini, lidah untuk mengucapkan, dan
amal perbuatan mewujudkan dari apa yang diikrarkan itu. Yang kedua, konsep ilahiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah itu wujud. Allah itu wujud, tapi wujudnya Allah itu berbeda dengan makhluk. Mukhalafatu lil hawadis. Apa mukhalafatu lil hawadis itu? Berbeda dengan makhluk. Ibarat ini apa, Mbak? Namanya apa ini? Ini namanya apa? Tempat laptop ini? Meja. Meja ini dibuat oleh siapa? Manusia. Manusia dengan meja sama enggak bentuknya? Begitu pula Allah dengan yang Allah ciptakan itu beda. Makanya Allah mempunyai sifat mukhalafatu lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dan dari sifat-sifat Allah, sekali lagi, sifat-sifat Allah itu disimpulkan menjadi 3. Yang pertama adalah jalal, yang kedua jamal, yang ketiga adalah kamal. Apa itu jalal? Allah memiliki segala keagungan yang keagungannya tidak terpengaruh dengan sedikit pun apa yang ada di dalam diri makhluk. Sebagai Allah yang jalal, maha agung, andaikan seluruh manusia ini menyekutukannya semua, itu tidak akan mengurangi bahwa Allah itu maha agung. Allah jamal, maha indah. Keindahan Allah itu berbeda dengan keindahan makhluk. Allah itu juga kamal, Allah maha sempurna. Sempurna dalam zatnya, sempurna dalam sifatnya, sempurna dalam wujudnya. Allah maha sempurna. Nah, karena itulah dari kesempurnaan, keagungan dan keindahan itu Allah memiliki 20 sifat yang wajib diimani. Wajib 20 sifat yang mustahil ada pada Allah. Sekali lagi, 20 sifat wajib yang wajib ada pada diri Allah, yang kita pun wajib mengimani dengan 20 sifat itu. Kita pun mengimani bahwa Allah mustahil dengan 20 sifat itu. Apa 20 sifat wajib itu? Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun hayah, sama' basar kalam, qadiran muridan, aliman hayyan jami'an, basiran mutakalliman. Allah wujud. Wujud itu bahwa Allah maha ada. Qidam, Allah maha terdahulu. Baqa, Allah maha kekal. Maka sifat mustahil bagi Allah, wujud itu lawannya apa? Adam. Wujud itu lawannya Adam. Wujud itu lawannya tidak ada. Qidam, terdahulu, itu lawannya adalah hudus, baru. Baqa, bahwa Allah itu kekal. Mustahil bagi Allah fana. Fana itu lenyap, tiada. Allah wujud, kita baqa, mukhalafatu lil hawadits, Allah berbeda dengan yang baru, yaitu makhluknya. Maka sifat mustahilnya adalah Allah sama dengan makhluknya dan seterusnya. Dan itu merupakan bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu berbeda dengan akidah Mu'tazilah, akidah Qadariyah, akidah Jabariyah, beda. Kemudian selain Allah memiliki 20 sifat wajib,
Allah punya 20 sifat mustahil, Allah juga memiliki satu sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz itu? Fi'lu kulli mumkinin au tarkahu. Fi'lu kulli mumkinin au tarkihi. Segala sesuatu fi'lu kulli mumkinin, melakukan sesuatu yang mungkin atau tidak. Jadi misalkan namanya siapa Mbak? Ya. Mbak Wi. Allah itu mungkin bagi Allah Mbak Wi ini jodohnya cepat datang atau lama datang. Itu ada merupakan sifat jaiz dari Allah. Mbak Wi nanti punya anak atau tidak punya anak, itu adalah sifat jaiznya Allah. Allah ngasih keturunan pada Mbak Wi atau tidak ngasih keturunan pada Mbak Wi, itu adalah sifat jaiznya Allah. Manusia hanya ikhtiar usaha. Kemudian dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu ada tanpa tempat dan tanpa dilalui oleh waktu. Sekali lagi, Allah itu ada tanpa tempat dan tanpa dilalui oleh waktu. Jadi Allah tidak menempati tempat. Kalau Allah menempati tempat, berarti Allah itu sama dengan makhluk. Kalau Allah melalui satu waktu, maka itu berarti sama dengan makhluk. Berarti Allah itu menembus batas waktu dan tempat. Jadi tidak mengambil tempat dan tidak mengambil ruang waktu. Kalau Allah mengambil ruang waktu, berarti Allah ada umurnya. Padahal Allah itu wajib bagi Allah adalah Allah baqo, kidam baqo. Kalau Allah mengambil ruang waktu, berarti Allah itu ada umurnya. Allah itu terdahulu dan tidak berakhir. Allah terdahulu dan tidak berakhir. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kita wajib percaya adanya qadha dan qadar. Apa itu qadha? Hukum atau ketentuan hukum Allah. Qadar adalah ketentuan Allah, yaitu takdir yang meliputi hal-hal apa? Bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah ada dalam qadha-nya Allah yang bersifat azali. Apa? Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sudah ada skenarionya. Siapa yang menyusun skenario itu? Dialah Allah. Qadha itu adalah skenario. Ibarat apa itu? Drama begitu. Ya, tahu drama? Drama itu berarti apa namanya kalau drama yang dihafalkan oleh pemain-pemainnya itu? Ada skripnya. Jadi sudah ada skripnya, apa yang terjadi pada kehidupan di dunia ini sudah ada skripnya. Skrip inilah yang disebut dengan qadha. Sementara dan qadha itu bersifat azali. Azali itu berarti terdahulu. Sebelum manusia ada, itu skrip itu sudah ada. Kemudian semua kejadian di dunia ini baik maupun buruk itu tetap dari Allah. Cuma Allah tetap menghendaki yang baik aja buat hambanya. Tapi ketika hambanya disuruh untuk berbuat baik, tapi hambanya ini memilih yang jelek, maka Allah pun akan mengabulkan apa yang dilakukan oleh makhluknya. Makanya di dalam hadis qudsi, ana ma'adzoni fi abdi bi. Dalam hadis qudsi itu, aku akan mengabulkan apa yang disangkakan hambaku. Jadi segala sesuatu baik dan buruk itu adalah tetap diciptakan dan dari Allah. Diciptakan Allah dan dari Allah. Meskipun semua kejadian ini dari Allah,
tapi manusia diberi waktu, diberi kesempatan untuk berusaha yang disebut dengan al-kasbu. Apa itu al-kasbu? Ikhtiar. Setiap manusia ini sudah dikasih rizki oleh Allah, tapi rizki yang telah ditiupkan di saat ditiupkan ruh di usia kandungan yang ke 120 hari, itu sudah ditiupkan rizkinya. Tapi rizki itu ada rizki paket minimal, paket maksimal. Untuk memperoleh paket maksimal itulah yang di situ ada namanya al-kasbu, usaha, ikhtiar. Ibarat ada dua orang, dua-duanya dikasih lahan, cuma yang satu pekerjaan setiap hari tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, lahannya tidak pernah digarap. Yang satu waktunya makan-makan, waktunya tidur-tidur, dan dia menyempatkan waktu antara terjaga dan tidur itu digunakan untuk ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Lahan itu dicangkuli sedikit demi sedikit. Setelah dicangkuli ditaburi benih. Setelah ditaburi benih ditunggu sampai tumbuh. Saat tumbuh kemudian dibersihkan dari gulma-gulma yang ada sekitarnya, dipupuk, disiram. Maka kemudian menunggu waktu aja, dirawat, dipelihara. Pertanyaannya, takdir Allah. Sekarang takdir Allah secara kasat mata menghasilkan yang pertama yang pekerjaannya hanya tidur, makan, tidur, atau yang mencangkul ini? Halo? Yang mencangkul ini pun masih semua dari Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah ngasih rizki yang melimpah ruah, maka Allah pun akan memberikan tanaman itu tumbuh subur dengan buah yang sangat banyak. Tapi kalau Allah sudah menginginkan tidak memberi, dan ini sifat jaiznya Allah. Kalau Allah tidak memberikan keinginan untuk memberi, maka mungkin juga Allah akan mengirim tikus-tikus untuk apa? Mengirim tikus untuk makan tanaman ini, untuk mengacaukan itu. Masih ingat gambaran di dalam Al-Quran tentang orang yang beramal tapi dia menyakiti hati? Maka itu seperti apa? Petani yang sangat bangga dengan tanamannya, tidak lama kemudian ditimpa oleh sesuatu sehingga fatarahu musfarra, maka kemudian tanaman yang sangat hijau itu kemudian menguning yang akhirnya mati. Artinya apa? Manusia tetap namanya ada wajib ikhtiar. Kemudian masih dalam sifat qada qadarnya Allah, ketika manusia itu berbuat baik, sekali lagi, ketika manusia itu berbuat baik, tidak wajib bagi Allah untuk memberi balasan. Tapi ketika manusia itu berbuat baik, dan perbuatan baik itu semata-mata mukhlishina lahuddin, ikhlas, maka wujud keikhlasan itu Allah akan memberikan pahala, dan pahala itu sebagai karunia Allah. Sekali lagi, ketika ada orang beramal baik, dan amal baiknya itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan pahala itu sebagai karunia Allah. Dan ketika Allah menghukum orang-orang yang maksiat, itu silakan, itu sebagai wujud apa? Wujud keadilan Allah kepada hambanya. Dan karena itu bagian dari keadilan Allah, maka
Allah pun akan memberikan karunia-Nya. Sehingga ukurannya bukan amal-amal kebajikannya, tapi bagaimana kita ini memperoleh karunia Allah, ridha Allah. Caranya untuk memperoleh ridha Allah itu apa? Ya ikhlas. Kenapa? Kalau kita beramal karena ujub, karena riya, karena sum'ah, maka tentu amal itu tidak ada nilainya. Dan itulah Allah akan menilai. Dan atas apa yang dilakukan itu, Allah akan memberikan pahala. Itu wujud karunia-Nya, karunia Allah. Tapi Allah akan memberi karunia pada orang-orang yang memang dalam hati dan dadanya itu memang betul-betul semata-mata mengharap ridha Allah. Masih ingat di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada orang yang ahli baca Quran tapi akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Ada orang yang mati berperang di jalan Allah tapi akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Ada orang yang ahli sedekah tapi pada akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena apa yang dilakukan bukan karena Allah. Yang ahli Quran tadi ingin dipuji dengan indah bacaannya. Yang berperang tadi ingin dipuji oleh orang-orang yang berikutnya, ingin disebut sebagai pahlawan. Yang satu ingin disebut sebagai dermawan. Jikalau itu kemudian tidak lillah, bukan karena Allah, maka Allah pun tidak akan memberikan karunia itu. Maka pahala itu adalah wujud karunia dari Allah. Urusan dikasih karunia atau tidak, itu urusan Allah. Dan Allah tidak wajib untuk membalas dari apa yang dilakukan oleh manusia. Kemudian Allah bersama dengan nama dan sifat-sifatnya adalah Qadim. Ismullah, sifatullah itu adalah Qadim. Qadim terdahulu. Kemudian Al-Quranul Karim ini adalah kalamullah yang qadim. Sekali lagi, Al-Quranul Karim ini adalah kalamullah yang qadim. Masih ingat pertemuan kita yang kedua dulu? Orang Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran itu adalah hudus. Padahal dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quranul Karim adalah kalamullah yang qadim. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, maka itu dapat dimaknakan kita ini berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apa yang tertulis di dalam mushaf berupa huruf dan suara adalah gambaran dari kalam Allah yang qadim. Jadi apa yang ada di mushaf itu adalah gambaran dari kalam Allah yang qadim. Dan Al-Quran yang ditulis itu tidak berarti bahwa itu hudus atau makhluk, tidak. Tapi yang tertulis, yang kemudian dibaca dengan bentuk suara itu adalah merupakan gambaran dari kalam Allah yang qadim. Dan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nama Allah tidak boleh dibuat-buat oleh siapapun. Makanya kalau kemudian ada yang mengambil nama Qadim, maka tidak boleh langsung Qadim begitu. Maka ditambah dengan Abdul Qadim, Rashid itu adalah nama Allah. Maka harus ditambah dengan Abdul, kaulannya Ar-Rashid, Abdul Rashid. Makanya Anies Baswedan itu kan Abdul Rashid Baswedan. Anies Abdul Rashid Baswedan. Anies Abdul Rashid Baswedan. Allah dapat dilihat oleh penduduk surga dengan mata kepala, bukan dengan mata hati. Jadi bagi saudara-saudara ini kalau masuk surga, maka saudara-saudara ini akan langsung lihat Allah dengan mata kepala. Bagaimana gambarannya tidak bisa digambarkan sekarang. Tidak dapat digambarkan dengan sekarang.
bagaimana wujudnya Allah. Tidak ada satupun yang bisa menggambarkan bagaimana wujudnya Allah. Bahkan Rasulullah yang ketemu langsung dengan mata kepala, dengan fisik. Sekali lagi, Rasulullah Muhammad SAW dengan fisik langsung melihat Allah ketika menerima perintah sholat di Sidratil Muntaha. Itu pun tidak bisa kemudian bisa menceritakan bagaimana gambarnya wujudnya Allah. Tapi bagi orang-orang yang masuk surga, penduduk surga akan melihat Allah dengan mata kepala, bukan dengan mata hati. Kemudian pada waktu di dunia tidak ada satupun yang dapat melihat Allah. Kalaupun toh ada orang yang ngaku-ngaku didatangi Allah dan ketemu Allah, ketemu Tuhan, itu bukan Tuhan tapi hantu. Sekali lagi, kalau di dunia ini ada orang ngaku-ngaku ketemu Tuhan dan didatangi Tuhan, itu bukan Tuhan tapi hantu. Beda kan? Tuhan sama hantu? Kecuali Rasulullah pada saat malam Mi'raj di Sidratil Muntaha. Terus sekarang kenabian. Bagaimana dengan nubuah? Di nubuah itu kita yakin dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakin bahwa para rasul adalah orang yang mendapat karunia Allah, dan karunia itu memang Allah pilih kepada beliau untuk memberikan kabar kepada umat manusia, menunjukkan jalan lurus, jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi ingat, Allah tidak berkewajiban mengutus para rasul tersebut. Kalaupun toh Allah memilih orang untuk menunjukkan, itu adalah sebagai karunia Allah. Kemudian Nabi yang pertama diutus dan dibekali wahyu dan hukum-hukum syariat itu adalah Nabi Adam. Sekali lagi, Nabi yang pertama kali diutus dan dibekali wahyu itu adalah Nabi Adam. Sedangkan Nabi terakhir penutup adalah Nabi Muhammad. Walaupun toh begitu, Nabi Muhammad itu ada sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Di dalam Al-Quran ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani dan diyakini kenabiannya. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Namun ada perbedaan bahwa Nabi Muhammad dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi sebelumnya hanya diutus untuk kaumnya, tapi Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia. Bukan hanya manusia, tapi juga jin dan malaikat. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya diutus pada satu kaum, tapi Nabi Muhammad dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah diutus buat seluruh manusia di muka bumi ini, jin dan malaikat. Dan semua muslim wajib mengetahui, meyakini bahwa Nabi Muhammad itu lahir di Mekah, diangkat sebagai Rasul sesudah usia 40, dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Nabi Muhammad itu adalah manusia seperti manusia juga, bukan malaikat. Tetap juga butuh makan, minum, tidur, menikah, dan punya keturunan layaknya manusia biasa. Namun beliau luar biasa, dan luar biasa dari sisi ruhnya, dari sisi jasmaninya, luar biasa kuat, dan manusia yang paling mulia. Kenapa? Ketika menerima wahyu langsung, kalau Kanjeng Nabi Muhammad bukan manusia yang kuat, pasti sudah hancur. Karena wahyu itu diturunkan di bumi, bumi itu akan hancur. Au qutiyat bil ardu, akan hancur ardu itu, bumi itu. Dan ketika menerima wahyu itu, Nabi Muhammad kuat, itu menunjukkan secara fisik dan ruh Nabi Muhammad itu kuat. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Nabi Muhammad itu diangkat sebagai nabi sebelum nabi-nabi terdahulu. Bahkan Nabi Muhammad itu diangkat sebagai nabi sebelum Nabi Adam diberi ruh. Jadi Nabi Adam masih terbaring di surga dan belum dikasih ruh, itu Allah sudah mengangkat Nabi Muhammad sebagai nabi. Makanya mas kawinnya Nabi Adam ketika menikahi Hawa itu adalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Namun secara zahir lahir terakhir kali ke dunia sehingga menjadi khotamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para utusan. Dan Nabi Muhammad ini nanti akan diberi wewenang hak prerogatif akan memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Nabi-nabi yang lain tidak akan bisa memberikan syafaat, tapi Nabi Muhammad ini akan keliling memberikan syafaat kepada umatnya. Termasuk di dalam satu riwayat ada umat yang terakhir di dasar neraka jahanam sampai berbentuk arang, tapi kemudian dicari seonggok hitam dan kemudian ditanya siapa kamu, dia bilang saya umatmu. Apa buktinya? Dibuktikan dengan syahadat. Setelah dibuktikan syahadat, maka Rasulullah memberikan syafaat. Artinya apa? Sejahat-jahatnya manusia, kalau di dadanya masih ada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetap ada kesempatan masuk surga. Kecuali ketika meninggal tidak ada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka akan menjadi temannya setan dan iblis kekal abadi di dalam neraka. Dan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Rasulullah Muhammad SAW akan memberikan syafaat di akhirat kepada seluruh manusia. Kemudian setelah Nabi Muhammad wafat, tidak ada nabi. Sekali lagi, sesudah Nabi Muhammad wafat, tidak ada nabi sesudah itu. Kalaupun toh ada orang mengaku-ngaku sebagai nabi, maka itu adalah nabi palsu. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang meneruskan dakwah Rasulullah itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan ini amat berbeda dengan Syiah. Syiah itu bahkan di setiap khutbahnya melaknat Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dianggap merebut haknya Ali bin Abi Thalib. Dan Ahlussunnah wal Jamaah yakini bahwa Nabi Muhammad SAW makhluk Allah yang paling mulia. Sehingga kemuliaan itu, andaikan Allah tidak menciptakan Nur Muhammad, maka sungguh Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kenabian dan kerasulan seseorang adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara pangkat itu tidak dapat diperoleh dengan diusahakan. Seorang wali juga tidak dapat mencapai derajat nabi. Artinya apa? Begini, bahwa nabi dan rasul itu adalah karunia Allah. Untuk menjadi seorang nabi itu tidak dapat dipelajari, tidak dapat diupayakan. Misalkan namanya siapa yang berbaju hijau? Hisam. Misalkan Hisam kepengen jadi nabi, Nabi Hisam begitu, maka tidak bisa kemudian Nabi Hisam kuliah sampai S10 begitu. Andaikan ada S10 begitu. Atau ibadah sehari 2000 rakaat begitu. Tidak bisa diperoleh dengan jalan begitu. Tidak bisa diupayakan karena kenabian dan kerasulan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah karunia Allah. Namun jikalau Mas Hisam itu ibadahnya tekun, tidak pernah ditinggalkan, selalu hari-harinya dari bangun tidur sampai bangun tidur tidak ada tujuan kecuali mengharap ridha Allah, nafasnya hanya untuk Allah, hidupnya hanya untuk Allah, aktivitasnya hanya untuk Allah, maka ibadah-ibadah itu dapat mengangkat Mas Hisam menjadi wali, paling tidak wali murid lah.
Wali apa, Mas? Wali bisa dilakukan dengan ubudiyah. Karena wali itu adalah bagian dari karunia Allah atas apa yang dilakukan dalam bertakorup kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Robiah al-Adawiyah itu diangkat sebagai wali itu karena takorupnya kepada Allah, cintanya kepada Allah. Dalam kitab tasawuf, saking cintanya bahwa hidupnya hanya dipersembahkan untuk mencari ridha Allah, sehingga beliau punya konsep al-mahabbah. Al-mahabbah itu cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya. Dan dia termasuk salah satu di antara wali perempuan. Termasuk Masyitoh. Tahu Masyitoh? Orang yang hidup di era Raja Fir'aun. Itu termasuk wali Allah, kekasih Allah. Orang yang dekat dengan Allah. Dengan apa? Dengan kepatuhan. Tidak tergoyahkan dengan apapun yang menggodanya. Kemudian para Rasul Allah itu dibekali dengan mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang khariqul adah, yang tidak bisa dinalar dengan akal, atau ganjil yang di luar kemampuan manusia biasa. Contoh, Nabi membelah bulan, menjadikan bulan jadi dua. Itu ternyata dalam penelitian memang ada retakan itu. Jadi astronot yang berkesempatan bisa mendarat di bulan, itu di bulan itu menemukan ada retakan. Dan itu membuktikan bahwa bulan pernah terbelah. Nah, itu secara nalar kan mustahil kan? Mustahil. Secara nalar itu mustahil. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini adanya karomah wali. Apa itu karomah? Kejadian atau perbuatan yang di luar nalar atau di luar kebiasaan manusia. Contoh karomah. Satu, ketika Berandal Lokajaya merampas tongkatnya Sunan Bonang, begitu jatuh, maka kemudian dia bertanya apa yang diinginkan oleh Berandal Lokajaya. Dia ingin merebut tongkat itu karena di tongkat itu dalam pandangan Berandal Lokajaya itu ujungnya emas. Maka kemudian Sunan Bonang menunjuk pohon aren, apakah itu yang kau maksud? Maka kemudian setelah melihat aren itu penuh dengan juntaian emas yang banyak, itu adalah wujud karomah. Karomah itu adalah kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada kekasih Allah. Tapi kalau kemudian kejadian luar biasa itu diberikan kepada orang yang tidak beriman, itu namanya apa? Istidraj. Apa itu istidraj? Diululu. Dan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir penutup para nabi, sehingga sesudah itu tidak ada lagi nabi. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, para nabi itu memiliki 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil. 4 sifat wajib itu apa? Sidik. Arti sidik itu apa? Apa arti sidik? Dapat dipercaya. Yang kedua, amanah. Apa itu amanah? Menyampaikan. Amanah itu sidik. Kalau sidik jujur. Amanah sidik jujur. Amanah dapat dipercaya. Tabligh menyampaikan. Fatona cerdas.
Lah, 4 sifat kebalikannya dari sidik, jujur, lawannya kizib atau bohong. Jadi mustahil bagi Nabi dan Rasul itu pembohong. Kemudian lawannya amanah, khianat, tidak dapat dipercaya. Lawannya tabligh, menyampaikan, adalah kitman, menyembunyikan. Lawannya fatona adalah balada. Balada itu apa? Bodoh. Dan memiliki satu sifat jaiz, yaitu bahwa sifat jaiz Nabi itu sifatnya adalah sama dengan manusia, tapi manusia yang luar biasa. Maka dalam akidah Muslim juga wajib mempercayai ada kitab-kitab suci. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab apa? Taurat. Kepada Nabi Daud, kitab Zabur. Kepada Nabi Isa, kitab Injil. Kepada Nabi Muhammad, kitab Al-Quran. Dan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran yang ada sekarang adalah asli, pakai shot, asli, tanpa perubahan, tanpa pengurangan, dan tanpa penambahan. Siapapun yang meragukan keaslian itu termasuk kufur. Bahkan siapa yang menolak Al-Quran, menolak sunnah atau hadis, itu juga kufur. Dan seorang hamba tidak akan sampai derajat yang dapat menggugurkan kewajiban syariat bagi dirinya. Jadi semulia-mulianya manusia tetap ada kewajiban menjaga